Selamat pagi saudara, Shalom. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kalau kami renungkan dan melihat apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup ini, kami sungguh kagum dan tertegun hormat akan Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu yang hebat di dalam hidup kami. Bapa, di pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu kembali. Kiranya Engkau yang membimbing dan menolong kami, supaya kami dapat mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita membahas sebuah tema, yaitu kesayangan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, pernah satu kali ketika saya sedang duduk di teras rumah, Papa berkata kepada saya, katanya, "Nak, jika masih ada orang yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, berarti orang itu masih sayang sama kita." Kalimat ini mengingatkan saya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mudah sakit hati atau tersinggung ketika Tuhan menegur kita di saat kita telah melakukan dosa atau sudah jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh gampang marah apabila seseorang yang mungkin Tuhan pakai untuk menyadarkan kita tentang apa yang telah kita perbuat. Saudara, teguran dan peringatan itu adalah salah satu bentuk kasih Allah pada kita, agar kita tetap di jalannya dan melakukan kehendak-Nya. Bukankah di dalam tokoh Alkitab juga banyak di antara mereka yang ditegur keras oleh Allah agar mereka sadar atas dosa yang telah mereka perbuat, dan supaya mereka segera kembali kepada Allah dan bertobat. Saudara, kita agak sulit untuk menasihati atau mendisiplinkan seseorang asing yang tidak kita kenal ketika mereka merokok di jalan raya, karena mereka bukan siapa-siapa kita. Kita tidak kenal mereka. Namun apabila yang merokok tersebut adalah anak kita atau saudara kandung kita, otomatis kita pasti akan marah kepadanya, menegurnya, dan memberikan pelajaran baginya agar ia tidak melakukan hal yang serupa. Kenapa kita melakukan demikian? Kenapa ada perbedaan antara orang yang kita kenal, apalagi saudara kita, keluarga kita, dengan mereka yang tidak kita kenal, orang asing? Saudara, jawabannya cuma satu. Semuanya itu kita lakukan karena kita kenal Dia dan kita mengasihi Dia. Kita menaruh harapan atas orang-orang yang kita kasihi, agar suatu hari orang itu, apalagi anak kita, saudara kandung kita, itu bisa menjadi orang yang benar. Pada akhirnya saudara, kita harus memiliki hati, merelakan hati kita untuk terus diingatkan dan ditegur oleh Tuhan di dalam keseharian kita, agar kita sungguh-sungguh tetap setia di dalam jalan Tuhan, kembali padanya, dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kiranya firman Tuhan yang sederhana pada pagi ini menyadarkan setiap kami untuk boleh memberikan hati kami secara utuh kepada Tuhan, untuk boleh dibentuk oleh Engkau. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh merelakan hati kami untuk diajar dan diproses oleh Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, karakter kami, emosi kami semakin serupa dengan Kristus, bukan seperti dunia ini. Bapa, pimpinlah setiap kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk boleh setia terhadap Engkau di dalam perjalanan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan Tuhan perjalanan sepanjang satu hari ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan Engkau juga mau berjalan bersama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.